Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Febriani dengan NIM 105200290. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Pemerintahan. Video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Z. Haryanto SHMH, mata kuliah Penghantar Ilmu Hukum. Soal pertama, motivasi dan tujuan saya mengambil Prodi Ilmu Pemerintahan. Yang pertama, saya melihat dari perkembangan yang ada di Indonesia, terutama di Jambi, dari sektor pemerintahan, lalu sektor pemerintahan terkhusus di daerah saya ingin sekali bisa bergabung bekerja di sektor pemerintahan. Dari pemerintahan yang kecil saja, seperti di tempat saya itu ada kecamatan, kelurahan, atau saya bisa bergabung di pemerintahan yang lebih besar seperti DPR. Nah, mengapa saya mengambil Prodi Ilmu Pemerintahan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi? Padahal terkhusus di Jambi itu banyak sekali. Contohnya seperti Universitas Jambi, Universitas Batanghari, dan universitas lainnya. Tetapi mengapa saya memilih UIN? Bahwasanya UIN itu adalah Universitas Islam Negeri, di mana selain saya mempelajari ilmu hukum, saya juga mempelajari ilmu agama. Dengan beriringan tersebut, maka saya akan mendapatkan keduanya. Balik lagi, mengapa saya ingin mengambil andil dalam sistem pemerintahan? Karena saya ingin menjadikan masyarakat ideal dengan suatu kebijakan yang efektif. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, dapat kita ketahui bahwa definisi hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Nah, di mana kegunaan mempelajari ilmu hukum itu, terkhusus di prodi saya, ilmu pemerintahan, sangat bermanfaat dan berkaitan. Hukum adalah peraturan. Nah, aturan seperti apa? Aturan yang mengikat, memaksa, apabila dilanggar mendapatkan sanksi. Sanksi berupa apa? Ada sanksi denda, pidana, penjara. Lalu, apa kaitannya dengan ilmu pemerintahan? Karena ada kata pemerintah, berarti pemerintah itu identik dengan hukum. Karena pemerintahanlah yang akan melaksanakan dan mengawasi hukum yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, contohnya seperti hukum adat. Hukum adat itu tidak diatur oleh undang-undang, tetapi diakui kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia itu menganut civil law, artinya hukum tertulis. Tetapi di dalam kenyataan, di Indonesia itu mengakui adanya hukum adat. Nah, hukum adat itu tidak tertulis. Hukum itu menurut bentuknya, menurut isinya. Kalau dalam bentuknya, itu ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Contoh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, kalau hukum tertulis itu diatur oleh undang-undang. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Barang siapa yang tidak mau mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantina kesehatan bisa dipidana. Nah, seperti di DKI Jakarta. Setiap orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB, maka dikenakan sanksi, salah satunya adalah sanksi denda. Kalau hukum yang tidak tertulis itu seperti hukum yang ada di sekolah. Contohnya, tidak boleh mengecat rambut, datang 15 menit sebelum kelas dimulai, tidak boleh menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Aturan ini tidak diatur oleh undang-undang, tetapi memang harus kita ikuti dan tidak boleh melanggar.
Soal terakhir adalah uraikan dengan jelas tentang ilmu bantu hukum dalam mempelajari ilmu hukum. Ilmu-ilmu bantu hukum dalam mempelajari ilmu hukum itu ada 5. Yang pertama, sosiologi hukum, kedua, antropologi hukum, ketiga, psikologi hukum, keempat, sejarah hukum, dan yang terakhir, perbandingan hukum. Saya akan menjelaskan apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Nah, kalau yang antropologi hukum itu sendiri adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum sebagian bagian dari kebudayaan bekerja dalam keseharian masyarakat. Lanjut, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai salah satu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Ia lahir karena kebutuhan dan tuntutan kehadiran psikologi di dalam studi hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di muka persidangan. Nah, yang keempat ada sejarah hukum, yaitu salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Terakhir ada perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, saya akan memberikan contoh supaya kalian mengerti dengan apa yang sudah saya uraikan dan apa yang sudah saya jelaskan. Contohnya gini, perbandingan hukum antara negara Indonesia dengan hukum di Inggris. Karena hukum Indonesia itu menganut civil law, hukum tertulis, di mana Indonesia berpegang kepada kodifikasi Undang-Undang Dasar menjadi sumber hukum utama, sedangkan di Inggris menganut sistem common law, hukum tidak tertulis, di mana mereka mendasarkan kepada keputusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.